Ya, pemirsa, bahasa tubuh terkesan santai yang ditunjukkan oleh Mario Dandi saat pemeriksaan mengundang reaksi geram netizen. Dan untuk membahas hal ini kita sudah bergabung bersama dengan kami ada Mbak Monika Kumalasari selaku pakar gestur dan juga mikroekspresi. Selamat siang Mbak Monika. Halo, selamat siang. Ya, baik. Mbak Monika, tadi kita bisa lihat ya. bagaimana ekspresi dari Mario Dandi ketika merasa menyesal begitu melakukan kekerasan. Bagaimana Anda melihat gestur dan juga mimik dari Mario Dandi? Ya, saya memperhatikan, jadi ada dua scene yang sempat kita lihat ya. Pertama adalah ketika Mario Dandi ini masuk ke ini ya, ke kejaksaan gitu ya. Ini Mario ini masih dengan gaya bahasa tubuh secara body language ini masih menatap ke depan, masih sama seperti yang kita lihat pada tayangan-tayangan sebelumnya ketika diliput oleh pers ya. Nah, sementara yang kita lihat pada Shane yang terjadi ini adalah Shane dengan menundukkan kepala dan juga tubuhnya. Nah, dari sini memang masyarakat juga sudah bisa mengambil kesimpulan. Nah, inilah fungsi dari nonverbal communication adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara umum ya, bahwa kalau kita lihat di antara keduanya ini Shane ada rasa malu, kemudian seperti juga penyesalan, sementara pada Mario masih tetap seperti sebelumnya gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat ketika berada di ruang di mana Mario ini duduk di sofa gitu ya, masyarakat menilai bahwa apaan ini, ternyata Mario ini juga masih tertawa. Nah, yang akan saya ulas di sini adalah mengenai bagaimana mikroekspresi atau emosi apa saja yang terlihat keluar dari ditampilkan oleh ekspresi di wajahnya ya. Oke. Jadi kalau seseorang itu merasa menyesal, maka emosi yang muncul ada kesedihan, ada ketakutan, seperti itu. Nah, tetapi yang tampak oleh masyarakat mata awam melihat bahwa ini ada senyum, ya. Tetapi apakah senyum ini merupakan senyum yang tulus dari dalam hati atau merupakan social smile atau fake smile, seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat senyum ini pun juga kemudian diikuti juga dengan ada ekspresi kemarahan yang tampak. Nah, seperti ini. Jadi ketika seseorang itu mengatupkan bibirnya, ya, nah seperti ini adalah merupakan bagian dari ekspresi kemarahan yang ditampilkan oleh mikroekspresi. Nah, kemudian hal ini juga diperkuat walaupun kita tidak bisa mendengarkan verbalnya, ya, tetapi nonverbalnya juga ditunjukkan dengan tangan yang kemudian menggosok-gosok seperti ini. Jadi ya, walaupun verbal tidak mengatakan apa-apa, tetapi nonverbalnya mengartikan bahwa bukan ekspresi atau emosi sedih, takut dan sebagainya yang muncul, tetapi masih ada kemarahan. Dan ini bukan hanya ditunjukkan oleh facial expression saja yang paling dominan, tetapi juga terlihat dari gestur pada saat yang bersangkutan masuk ke dalam ruang, gitu ya, ke dalam gedung. Oke, baik Mbak Monika, apabila kita lihat tadi dari bagaimana ekspresi yang ditampilkan, tentunya seperti bertolak belakang dengan apa yang sebetulnya dilihat dan diucapkan begitu ya. Nah, saya ingin bertanya berkaitan dengan ekspresi dari Mario Dandi, apakah terlihat adanya empati dan rasa kasihan begitu kepada korban yang dilakukan kekerasan atau bagaimana? Ya, jadi permohonan maaf ini adalah bukan merupakan satu permohonan maaf yang secara spontan disampaikan oleh Mario Dandi, ya. Tetapi permohonan maaf ini karena adanya leading question dari yang bertanya, entah itu wartawan atau siapa. Jadi saya mengamati ada di beberapa scene yang terlihat mengenai permohonan maaf ini memang karena di leading, dan itu pun menjawabnya juga tidak secara spontan tetapi merupakan jawaban yang sangat normatif. Jadi kalau kita lihat apakah yang bersangkutan menyesal dan menyampaikan permohonan maaf secara tulus, kita tidak melihat ada ketulusan bahwa Mario Dandi ini memang menyesali perbuatannya. Oke, baik, artinya yang disampaikan itu bukan dari hati namun memang sudah diarahkan begitu dari pertanyaan yang ia dapat begitu ya Mbak ya? Karena
pertanyaan yang di leading, tentunya pilihan untuk merespon adalah menyesal, seperti itu. Baik, bagaimana Anda membaca gerak tubuh Mario Dandi sejak awal kasus hingga dengan saat ini? Apakah sebetulnya seorang Mario Dandi yang kita lihat sangat santai dalam memberikan tanggapan kepada awak media, apakah betul-betul ia sesantai itu atau justru ada penyesalan yang ia lakukan ketika setelah melakukan kekerasan terhadap David Ozora? Ya, kita boleh saja berasumsi bahwa yang bersangkutan memang baseline-nya atau kebiasaannya adalah, atau mungkin coping untuk berespons adalah dengan menampilkan sesuatu yang casual atau santai, ya. Tetapi bahasa tubuh, ya, ini bisa mengartikan apakah yang bersangkutan ini sengaja dengan intensi untuk terasa santai dalam kondisi yang seperti ini ataukah tidak, gitu ya. Dari awal sampai dengan tayangan terakhir, ya, tetap masih dengan bahasa tubuh yang sama, gitu ya. Terutama juga kalau berusaha untuk santai, tetapi ada kebocoran-kebocoran yang terjadi di ekspresi wajahnya, sehingga dalam kondisi ini masih ada kemarahan, gitu ya. Jadi belum sampai dengan kalau kita melihat kepada eskalasi emosi, ya, mungkin pada saat kejadian yang bersangkutan marah, tetapi kalau di kondisi sekarang ini ternyata masih ada hal-hal yang seperti itu muncul. Jadi kalau kita boleh prediksikan dari bahasa tubuh maupun dari mikroekspresi yang nampak adalah belum terjadi pergeseran emosi atau sampai dengan akhirnya merasa menyesal. Oke, baik. Artinya responnya masih sama. Dan apakah ini berkaitan dengan latar belakang seorang Mario Dandi yang kita ketahui sebagai anak dari mantan pejabat pajak begitu? Apakah pola asuh ataupun juga latar belakang dari ia kecil sampai dengan saat ini membuat berpengaruh begitu, mempengaruhi bagaimana dia merespon suatu masalah, Mbak? Ya, tentunya ini sangat berpengaruh sekali, ya. Kalau kita lihat dari dua kondisi ini, Mario Dandi sebagai pelaku utama, ya. Dan kemudian Shane adalah sebagai penyerta seperti itu, ya. Tetapi dari keduanya memang terlihat respons yang berbeda, dan sampai saat ini juga yang terlihat pada Mario Dandi masih menampilkan seakan-akan bahasa tubuhnya mengatakan segala sesuatu ini biasa saja, begitu. Okay. Nah, karena memang secara sederhana, saya pernah melakukan pengamatan kepada anak-anak di Jakarta seusia seperti itu, bahwa hal seperti ini dianggap biasa saja oleh mereka. Cuma memang untuk kasus Mario Dandi ini pas aja kebetulan terungkap, begitu. Jadi kalau kita lihat dari si generasi ini, gitu ya, terutama mereka yang tinggal di Jakarta, mereka menganggap bahwa hal seperti ini sudah biasa, bukan merupakan satu kasus yang besar. Nah, ini pula yang kemudian terekspresi juga pada ekspresi yang ditunjukkan oleh Mario Dandi. Baik, artinya aspek tersebut menjadi salah satu yang melatar belakangi bagaimana seseorang bisa memberikan respon terhadap suatu masalah. Baik, Mbak Monica, bagaimana tanggapan Anda mengenai reaksi dari netizen yang saat ini juga mengecam senyuman dari Mario Dandi dalam video yang viral tersebut? Ya. Memang setelah gestur dan juga mikroekspresi dipakai di beberapa persidangan maupun kasus, akhirnya memang masyarakat menjadi mengamati bahasa nonverbal yang ingin disampaikan ketika verbalnya memang tidak terlihat, gitu ya, atau ketika verbal dan nonverbal ini tidak ada sinkronisasi. Jadi seseorang yang jujur adalah ketika verbal dan nonverbalnya ini sinkron, gitu ya. Ketika tidak sinkron, maka yang terasa adalah masyarakat bisa menilai bahwa ada rasa yang tidak pas di situ, tetapi tidak bisa terungkap, gitu. Ada rasa ketidakcocokan seperti itu. Nah, tugas dari kami analis dari gestur dan mikroekspresi adalah memastikan, ya, perasaan yang ditangkap oleh umum ini, dan kemudian bisa dilihat dari manusia ini memiliki 43 otot di wajah yang bertanggung jawab terhadap emosi-emosi seseorang. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Monica Kumalaisari atas informasinya selaku pakar gestur dan juga mikroekspresi, dan mudah-mudahan tadi bisa sekaligus menjawab pertanyaan dari banyak netizen dan juga masyarakat saat ini terkait dengan sangat berbeda kita bisa lihat ekspresi dan juga apa yang disampaikan oleh Mario Dandi, dan kita harapkan bersama bahwa kasus tersebut bisa ditangani secara terbuka dan juga sebaik-baiknya. Terima kasih Mbak Monica, selamat beraktivitas kembali.